Gimana proses hukumnya? Apa sudah SP3? Apa sudah apa? Silakan Polda buktikan bahwa dia tidak bersalah. Kalau bersalah, penjarakan saja. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Jadi ikut di dalam sholat Id, itu bagi saya sudah biasa di Al Zaitun. Saya cuma waktu itu karena rapat ini sesudah pandemi ini. Oke. Itu saya biasanya memang tidak ada di saf pertama. Saya di samping karena kalau di saf pertama, kalau kondisi rapat, itu sudah mengganggu lah. Kalau di situ saya di pinggir lah. Tapi ini kan kondisi sudah COVID. Masyarakat Kabupaten Riau, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i kok sampean madhab Soekarno? Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom 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 alehem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun Anda berada? Ponpes Al Zaitun dalam beberapa hari terakhir ini sobat menjadi viral semenjak saat sholat Idul Fitrinya tersebar luas, dan di tayangan tersebut terlihat ada hal-hal aneh di mana ada wanita yang berdiri di depan saf pria, dan juga di saf tersebut ada orang yang beragama non-muslim. Dan ini tentu menjadi suatu perbincangan sobat, dan memang sesuatu yang di luar kebiasaan. Boleh dibilang ini sesuatu yang unik atau nyentrik. Dan selanjutnya sobat, saat pondok pesantren ini menjadi perhatian, ada beberapa lagi yang muncul di publik, seperti adanya ungkapan dari pimpinan pondok pesantren tersebut, yaitu Panji Gumilang, yang menyatakan bahwa dia mempunyai mazhab Soekarno. Nah, berikutnya ada lagi pada saat khutbah Jumat itu seorang wanita, dan muncul lagi sobat adanya azan yang seperti tidak biasanya di pondok pesantren tersebut, dan beredar kabar juga adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren tersebut, yaitu Panji Gumilang, terhadap salah satu santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Dan banyak lagi sobat, karena semenjak ini menjadi suatu perhatian, terungkap beberapa hal yang selama ini tidak pernah terungkap di publik. Dan beberapa hari yang lalu terjadi demo dari masyarakat Indramayu di depan pondok pesantren Al Zaitun. Tuntut pondok pesantren Al Zaitun dibubarkan. Unjuk rasa yang dilakukan Forum Indramayu menggugat berlangsung ricuh. Massa dari Forum Indramayu menggugat atau FIM terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Ini terjadi setelah massa memaksa menerobos barikade polisi. Massa juga sempat terlibat cekcok dengan aparat kepolisian. Dalam orasinya, massa dari FIM Indramayu mendesak pemerintah untuk membubarkan pondok pesantren Al Zaitun karena diduga memiliki ajaran sesat. Namun aksi ribuan massa ini dihadang oleh pasukan pengadang
yang disiapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Tidak hanya itu, kawat berduri dan pasukan anjing herder milik Ponpes Al Zaitun disiapkan untuk menghalau massa jika berusaha masuk ke pesantren. Anjing herder tersebut adalah anjing terlatih yang dilatih oleh Divisi Keamanan LKM Rahmatan lil Alamin. Polisi seharusnya berjaga-jaga di luar, amankan saja yang hari ini mau mendemo, ujar Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang menyebut pihaknya aman dengan keamanan yang mereka miliki. Saking kuatnya pertahanan Syekh Panji Gumilang, massa pendemo tertahan di depan gerbang. Massa hanya saling dorong dengan polisi yang berjaga dan massa tandingan yang disiapkan Syekh Panji Gumilang. Terjadi aksi dorong-dorongan sebanyak 2 kali, hingga akhirnya massa berhasil ditenangkan oleh Kapolres Indramayu. Kapolres Indramayu meminta massa tenang dan tidak anarkis sesuai dengan janji mereka yang akan melaksanakan aksi sesuai aturan yang berlaku. Koordinator aksi demo Al Zaitun Syahid Mukhlisin mendesak agar MUI dan Kemenak segera turun tangan. Sementara itu, koordinator aksi lainnya Jamal Wibisono menyampaikan ada 5 tuntutan yang disampaikan massa aksi hari itu. Tuntutan pertama adalah massa mendesak agar pihak MUI dan Kemenak bisa mengusut tuntas adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Tuntutan kedua adalah soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Ketiga, soal penguasaan lahan. Pihaknya menduga Ponpes Al Zaitun telah merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektar yang tidak jelas izin peruntukannya. Keempat, massa mendesak agar pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaitun di Kecamatan Kandang Haur dihentikan. Kelima, massa menilai Ponpes Al Zaitun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, apalagi ponpes ini tertutup, tidak bisa diakses secara umum, ujarnya. Baik sobat, ini adalah berita tentang demo yang diadakan di depan Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan dari tuntutan-tuntutan tadi sobat, memang ini udah menjadi hal yang mungkin ya kalau kita lihat dipendam oleh masyarakat sekitar terhadap kehadiran Pondok Pesantren Al Zaitun yang konon katanya itu pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara dan begitu megah sobat. Dan ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah, baik itu Majelis Ulama Indonesia, pemerintah daerah setempat maupun Kementerian Agama. Karena kalau kita lihat permasalahan Pondok Pesantren Al Zaitun ini telah menjadi pembahasan secara nasional sekarang. Baik sobat, demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.